Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di videonya Pak Ogi. Sekarang Pak Ogi akan bahas terkait dengan materi statistika, tapi sekarang udah berlanjut ke episode kedua nih ya, tentang ukuran pemusatan data gitu ya. Jadi sebelumnya kan kita udah bahas di kelas materi tentang penyajian data gitu ya. Jadi bagaimana menyajikan dalam diagram batang, di tabel gitu ya, diagram lingkaran, diagram garis gitu ya, dan juga skill membaca suatu data pada penyajian infografis, diagram lingkaran dan seterusnya gitu ya, yang lain-lainnya. Nah, sekarang lanjut lagi ke episode kedua. Jadi targetnya di materi ini adalah kalian bisa menentukan nilai rata-rata, modus, dan median data gitu ya. Jadi langsung aja ke materinya ya, di slide pertama. Dimulai dari pertanyaan, apa itu ukuran pemusatan data gitu ya. Jadi secara teori pemusatan data itu adalah sembarang ukuran yang menjadi pusat dari beberapa data gitu ya, dengan syarat data-data ini sudah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar gitu ya, atau sebaliknya. Nah, nanti topik yang akan dibahas di materi sekarang atau episode sekarang tuh ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah mean atau rata-rata, atau bahasa di textbook yang lain tuh ada juga yang bilang rataan gitu ya, atau rata gitu ya. Jadi rata-rata atau mean ini adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data gitu. Terus modus adalah nilai yang paling sering muncul. Terakhir median itu datum gitu ya, yang letaknya tuh di tengah suatu kumpulan data gitu ya, setelah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar gitu. Langsung aja ke yang pertama, ini kita ngomongin tentang mean dulu ya, atau rata-rata. Itu dilambanginnya pakai huruf X gitu ya, tapi ada kayak barnya gitu di atasnya tuh ya. Ini maksudnya adalah rata-rata ya, simbol dari rata-rata. Nih yang ini nih ya. Terus kita lanjut aja ke contohnya aja ya. Pogi lebih seneng pakai contoh aja supaya lebih mudah dijelaskan, dan juga lebih apa ya, lebih mudah dipahami biasanya kalau misalkan untuk pakai contoh gitu. Yang pertama adalah, berikut ini adalah data nomor sepatu 10 siswa yang mewakili tim futsal SMPN 14 pada turnamen antar siswa nasional. Ada 40, 37, 39 dan seterusnya tuh ya. Tentukan rata-rata nomor sepatu tim futsal tersebut. Oke, kalau secara teori kan di sini katanya adalah menentukan rata-rata itu dengan cara menjumlahkan seluruh datumnya gitu ya, lalu dibagi dengan banyaknya data. Maksudnya adalah jadi X bar gitu sama dengan bentar dihapus dulu biar rapi ya, ini 40 ini jumlah dulu ya, atau begitu dulu lah rumusnya ya. Kayaknya jangan pakai yang ini deh, pakai pena aja lah ya. Jumlah per banyak gitu ya. Jumlah itu maksudnya adalah menambahkan semuanya ya, ditambah-tambahin tuh. Jadi 40 gitu ya, tambah 37, tambah 39, tambah 40, tambah 42, tambah 38, tambah 38 lagi gitu ya, tambah 37, tambah 38, tambah 40 gitu. Dibagi, nah banyaknya. Kalau banyak itu artinya kalian menghitung gitu ya, ada berapa banyak ini tuh datumnya gitu ya dari data ini nih. Jadi tinggal kita hitung satu persatu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Jadi ada 10 banyak datanya itu. Jadi ini per 10 gitu ya. Nah, kalian bisa hitung terlebih dahulu gitu ya, apa sih jumlahan ini gitu, dihitung berapa nih, 40 tambah 37 berapa, 77 gitu ya, 77 nanti ditambah lagi 39 berapa tuh,
Pogi coba ngitung dulu nih ya. Pogi hitung dulu, kalian coba hitung sendiri gitu ya. Bisa di pause dulu lah videonya gitu ya, hitung sendiri tuh berapa. Kalau Pogi ini udah dapet hasilnya adalah 389 ya, 389. Nah per 10 berarti rata-ratanya adalah 38,9 nih ya, bukan seperti yang tadi tuh. Jadi intinya kalau secara dasarnya adalah jadi tinggal dibagi saja jumlah dari datum-datum ini gitu ya, nanti dibagi banyaknya datum tuh ada berapa gitu ya, itu untuk rata-rata. Sip, kita coba ke contoh yang kedua nih, variasi yang kedua. Kalau disajikan datanya tuh kayak begini gitu ya, perhitungan rata-ratanya tuh sedikit lebih beda gitu ya dari yang sebelumnya. Jadi di sini tuh data nilai ulangan harian IPA kelas 8F. Nah diminta tentukan berapa banyak siswa di kelas tersebut yang nilainya lebih dari rata-rata gitu ya. Otomatis ini harus cari tahu dulu gitu ya, harus cari tahu dulu rata-rata dari si data ini tuh berapa gitu ya, untuk bisa menentukan banyaknya siswa di kelas ini yang nilainya lebih dari rata-rata. Jadi ini maksudnya adalah nilai 5 itu ada 9 orang, nilai 6 ada 10 orang, 7 ada 12 orang, dan seterusnya gitu ya. Dari si tabel itu kalian bisa pahamin ya. Nah gimana cara nentuin rata-ratanya? Prinsipnya sama kayak yang sebelumnya tuh. Jadi rata-rata X bar gitu ya, ini sama dengan jumlahnya dibagi dengan banyaknya gitu ya. Nah tapi ini tuh nilai 5-nya itu ada 9 maksudnya tuh ya. Jadi kalau didaftarkan semua itu ini 5 tambah 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 5 sebanyak 9 kali ya tuh, 2 3 4 5 6 7, ini baru 7 tambah 5 lagi tambah 5 lagi gitu ya. Nah terus yang 6-nya ada 10 ya, 6 tambah 6 tambah Pogi aja ini udah lumayan capek gitu ya harus nulisin semuanya. Malesin juga gitu ya harus ngitung kayak gini gitu ya. Mending untuk menentukan jumlahnya adalah kalian tinggal cukup kalikan saja gitu ya si nilai dengan frekuensinya. Ini Pogi warna hijauin aja ya. 5 kali 9 ini kan jadi 45. Hijau mah kurang kelihatan kontras ya, pakai warna biru aja deh. Ini 45 ya. Terus 6 kali 10 ini 60. Terus 7 kali 12 84, ini 48, ini 18, ini 10 gitu ya. Jadi kali-kaliin dulu semuanya. Nah tinggal dijumlahkan aja gitu ya. Ini warna merah, sorry bentar ya. Oke. Jumlahnya ini 45 tambah 60 tambah 84 tambah 48 tambah 18 tambah 10, oke, per banyaknya. Nah banyaknya mah ya tinggal kita jumlahkan aja yang ini nih ya, frekuensinya tambahin semua nih. 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 gitu ya, tambah 2 tambah 1. Oke, silakan coba dihitung dulu ya, boleh pause dulu videonya. Pogi hitung ini dapat 265 ya, 265 per ini bawahnya jumlahin 40. Oke, jadi tinggal dibagi aja ya. Ini hasilnya adalah 6,625. Sorry bentar 625. Nah udah selesai belum ya? Ingat tadi pertanyaan adalah tentukan banyak siswa di kelas tersebut yang nilainya lebih dari rata-rata. Nah rata-ratanya kan kita dapat segini nih. Nah cari nilai yang banyak ya, banyak
banyak nilai yang lebih dari rata-rata. Oke. Yang lebih dari rata-rata nilainya itu kan berarti 7 kan ya. 7, 8, 9, 10 ya. Berarti ini 12 ditambah 6 tambah 2 tambah 1 yaitu 21 ya. Benar nggak? Iya benar, 21 orang ya. Banyaknya siswa yang nilainya lebih dari rata-rata gitu ya. Sip. Mudah-mudahan kalian paham sampai contoh kedua ini. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, contoh yang ketiga nih ya. Aduh, ini harusnya yang bagian ini belum dimunculin dulu ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kesalahan dari si slide-nya atau Paugi lah. Ini salah Paugi yang lupa nggak ngecek lagi. Ya, contoh ketiga, ini pura-pura kalian belum melihat yang bawahnya. Ini nilai rata-rata ujian statistika 8 mahasiswa. Mahasiswa itu adalah siswa di universitas ya. Nah, disebutnya itu mahasiswa. Bagi yang belum tahu. Ada rata-rata ujian statistika 8 orang mahasiswa adalah 60. Terus nilai rata-rata 7 orang mahasiswa yang lain adalah 75. Nah, jika nilai semua mahasiswa itu digabungkan, berapakah rata-ratanya katanya itu ya. Nah, ini adalah masuk kasus rata-rata gabungan ini ya. Jadi kalau rata-rata gabungan ini adalah ada dua kelompok gitu ya. Kelompok A dan kelompok B. Nah, kemudian mereka masing-masing punya rata-rata ya. Kelompok A rata-ratanya berapa, yang B berapa rata-ratanya. Kemudian digabungkan tuh. Otomatis nanti nilai rata-rata itu akan berubah juga. Nah, ini maksudnya adalah rata-rata gabungan. Kalian bisa gunakan rumus yang ini nih ya, yang sudah dikotakin oranye ini. Lambangnya X bar, tapi ada tulisan GAB di situ, singkatan dari gabungan. Rata-rata gabungan itu sama dengan X1 bar dikaliin N1 tambah X2 bar dan seterusnya lah ya. Itu kalian bisa baca sendiri. Keterangannya adalah X GAB-nya ini adalah rata-rata gabungan, X1 barnya ini adalah rata-rata kelompok yang pertama gitu ya. Yang tadi 8 mahasiswa tadi ya, ini kelompok pertama nih. Yang ini X bar 2-nya ini adalah yang tadi 7 orang mahasiswa ya, yang nilainya 70 yang rata-ratanya adalah 75. N1 tuh banyak kelompok yang pertama, tadi ada 8 orang ya. N2-nya banyak kelompok yang kedua. Nah, sebelum ke rumusnya, Pogi sarankan didata dulu apa-apa aja yang diketahui gitu ya. Data di list dulu ya. Di list dulu informasi apa aja yang diketahui ini. Dari X GAP-nya berapa gitu ya, X1 barnya berapa dan seterusnya tuh. Jadi di sini X GAP-nya tentu ini yang ditanyain ya, ini yang ditanyain berarti ini nggak usah diisi. Terus yang X1 barnya itu tadi ya, rata-rata yang pertama itu 60 ya. Ini bisa ditulis 60. X bar 2-nya itu 75 ya, rata-rata yang kelompok kedua 75. Tadi rata-rata banyak kelompok yang pertama itu 8 dan yang kelompok kedua tuh ada 7. Nah, ini udah di list semuanya nih ya. Yang diketahuinya baru deh masukin ke sini. Itu sama dengan X1 barnya itu tadi adalah 60. 60 kaliin N1-nya ini 8 ditambah X2 barnya tadi 75 dikaliin 7 ya. Kali 7 per N1-nya 8 tambah N2-nya 7. Sip, kita tinggal hitung. Ini berarti 480 ditambah 75 kali 7 berapa tuh? Coba dikotret. Pogi dapat 525 ya. 520. Aduh, tulisannya jelek. Oke, ganti pena dulu. 525 per 15 ya. Nah, ditambahin berarti jadi 1005 dibagi 15. Jadi hasilnya adalah 67 ya, rata-rata gabungannya ya. Nah, jadi setelah digabungkan
kelompok yang pertama yang 8 orang tadi yang rata-ratanya 60 digabung sama 7 orang mahasiswa kelompok yang lain ini ya, yang rata-rata 75, pas digabungkan ternyata berubah jadi 67. Nah gitu ya cara penggunaan rumus rata-rata gabungan. Oke. Contoh yang keempat ini rasanya contoh yang terakhir tentang rata-rata gitu ya. Ini dalam satu kelas terdiri dari 40 siswa. 39 siswa ikut ujian matematika dengan nilai rata-rata 7,5. Terus ada satu orang, Ica namanya, dia tidak ikut ujian karena sakit. Terus keesokan harinya dia ikut susulan gitu ya. Ketika nilainya keluar, Ica nggak mau ngasih tahu nilainya berapa, tapi rata-ratanya tuh kata gurunya nilainya tuh jadi naik sedikit, jadi 7,53. Nah, tentukan nilai Ica di sini nih. Ini juga masuk rata-rata gabungan ya. Jadi menggabungkan kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua gitu ya biasanya. Kita list dulu ya keterangan yang diketahuinya. Di sini ada X-gabnya, ada nggak gabungannya? Coba dianalisis soalnya ya. Awalnya 7,50, 7,50, terus digabung sama Ica yang nggak tahu nilainya berapa itu ya, dan ternyata hasilnya jadi 7,53. Otomatis yang 7,53 ini adalah si rata-rata gabungannya ya. Ini 7,53 nih yang rata-rata gabungannya. Rata-rata kelompok pertama jelas 39 siswa tadi ini ya, yang rata-ratanya itu asalnya jadi 7,50. Ini rata-rata yang pertama. Nah, rata-rata kelompok kedua meskipun satu orang ya dibilangnya ini kelompok ya, nggak apa-apa ya. Yang rata-rata kelompok 2 tuh ada si nilai Ica-nya ini nih ya, yang kita belum tahu nilainya tuh berapa. Kita misalkan pakai huruf I aja lah ya nilai Ica nih. N1 banyak kelompok yang pertama tadi 39. Nah, kelompok kedua Ica doang kan ya, berarti 1 nih banyak orangnya. Nah gitu ya. Nah sekarang kita udah dapetin semua data-datanya, listnya udah ada. Nah tinggal masukin ke rumus. Nah jadi yang X-gap yang kita udah ketahui ya, berarti ini X-gapnya adalah 7,53 sama dengan X1 barnya adalah 7,5 aja ya. Di sininya nolnya nggak usah ditulis. Dikaliin N1 nya 39 tambah X bar 2 nya itu adalah I tadi ya, Ica. Nilai Ica dikaliin dengan N2 nya 1 per N1 nya 39 tambah N2 nya tadi 1 orang gitu ya. Dirapiin dulu, ini 7,53 tetap kita kerjain secara aljabar ya. Coba kalian hitung juga nih 7,5 kali 39 berapa. Nah Pak Ugi jawabannya ini dapat 292,5 ya, ditambah I kali 1 ya tetap I ya, per 39 tambah 1 ini 40. Nah terus udah kayak gini, aljabarnya adalah tinggal kalian pindah ruaskan yang 40 ini, yang asalnya pembagian pindah ruas ke sini jadi perkalian, berarti ya lawannya gitu, sehingga didapat kalau misalnya dikaliin itu, ntar ganti warna dulu nih, 40 kali 7,53 itu Pogi dapatnya 301,2. Oke, sama dengan 292,5 ditambah I ya. Nah udah kayak gini ya tinggal pindah ruasin lagi aja ya. 292,5 ini berarti jadi pengurangannya 301,2. Ini salah dikit aja ribet banget nih, harus ngambil penghapusnya nih. 2 dikurangi 292,5 ya, sama dengan nilai Ica nih. Berarti dapat hasilnya adalah 8,7 nih. Nah gitu lah ya. Udah deh, jadi nilai Ica-nya yang tadi nggak mau dikasih tahu tuh kita bisa hitung sendiri gitu ya, secara matematis nilainya adalah 8,7 nih setelah dihitung ya. Gitu ya, mudah-mudahan kalian paham. Oh ya, tadi kenapa Pak ditulisnya ini I?
gitu ya. Boleh nggak pakai A, B, C, D huruf yang lain lah? Boleh ya. Ini hanya mensimbolkan saja nilai ICA itu adalah I tadi itu ya. Kalian bisa gunakan huruf yang lainnya gitu ya. Mau A, mau X gitu ya. Mau X 2 bar juga boleh gitu ya. Intinya nanti dikerjakan secara aljabar aja. Dianggap ini sebagai si variabel gitu ya. Variabel itu adalah nilai yang belum diketahui atau bukan nilai ya, dia bilangan gitu, tapi kita masih belum tahu nilai bilangan itu berapa, makanya bisa dioperasikan gitu ya. Sip ya, itu tentang rata-rata. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini tentang modus nih ya. Kalau modus mah gampang ya. Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul gitu dari kumpulan nilai-nilai yang lain gitu ya. Di sini ada contohnya. Modus dari data tersebut. Nah, kalian tinggal cari aja ya, cari aja nilai yang paling sering muncul gitu ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya, nilai yang paling sering muncul itu adalah 106 ya. Jadi modusnya dilambanginya sama MO di sini ya. Modusnya sama dengan 106 gitu ya. Ada 11 nilai ya. Ada 11 ya. Kalau dihitung satu-satu. Udah gitu doang. Modus mah ya hanya mencari aja data yang paling sering muncul. Tapi kalau sajiannya ini dalam bentuk tabel frekuensi gitu ya. Nah, tinggal cari aja frekuensi yang paling besar gitu ya. Frekuensinya cari yang paling besar atau paling gede lah ya untuk menentukan modus. Sip. Sekarang ke median. Nah, kalau median ini datum tuh angka-angka yang atau bilangan nilai-nilai yang ada pada data gitu ya. Datum yang letaknya tuh di tengah suatu kumpulan data setelah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah, contohnya misalkan nih ada angka-angka ini nih ya, berjejer. Nah, kalian pertama kali yang harus dilakukan adalah ketika mau menentukan median ME gitu ya, itu urutkan dulu yang dari yang terkecil biasanya ya. Jadi ini yang terkecil tuh 3 ya, jadi 3 kita susun ulang ya. 3 terus tadi 3-nya udah dicoret sama Pogi di sini, terus 4 5 terus 5 lagi, terus lanjut 6, terus ini 6 lagi, terus 7 ada 3 ya, 7-nya 1 2 3, 8-nya ada 2, coret lagi, 9-nya juga ada 2. Oke. Dan ya udah kecoret semua, berarti udah semua. Nah, baru deh kita tinggal tentukan yang di tengah-tengah itu angka berapa. Ini akan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ya. Berarti 13 tinggal bagi 2 aja, 6,5. Berarti dari sini ke sini 6 angka aja, 1 2 3 4 5 6, terus ke kanan juga ini 6 angka. Tengah-tengahnya ini deh. Nah, ini mediannya. Oke, udah gitu ya. Jadi urutkan dulu data-datanya dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian tinggal lihat tengah-tengahnya. Pak, ini tuh kan banyaknya ada ganjil gitu ya. Gimana kalau misalkan genap? Karena kan kalau ganjil mah ya gampang nentuin nilai tengah-tengahnya tuh ada gitu ya. Kalau genap gimana? Kalau genap berarti kalian tinggal jumlahkan 2 angka tengahnya, kemudian bagi 2. Contohnya gini, pindah. Nah, contohnya misal ya, ada data 2 3 5 6 8 misalnya. Ini ganjil ya, 10 lah. Sengaja ini datanya udah diurutkan, jadi kalian tinggal tentuin nilai tengahnya aja. Nah, ini kan tengah-tengahnya itu antara 5 sama 6 ya. Nah, 5 sama 6. Nah, ini 2 angka 5 sama 6 ini kalian jumlahkan jadi 5 tambah 6, nanti dibagi 2 gitu ya untuk menentukan si mediannya. Ini kan berarti jadi 11 dibagi 2 berarti jadi 6,5. Nah, gitu.
ya. Kalau misalnya datanya ini banyaknya ada genap gitu ya, genap kayak gini, ini ganjil kayak gini. Nah, oke gitu ya bedanya ya, genap dan ganjil datanya. Sip. Ada satu contoh lagi. Nah, gimana kalau misalkan si datanya atau sajian data itu menggunakan tabel frekuensi kayak gini nih ya. Median dari data berikut adalah, nah katanya nilai 5 itu ada 9 orang, 6 ada 10, 7 ada 12 dan seterusnya tuh ya. Nah, gimana cara menentukan mediannya? Kan sebetulnya ini tuh si datanya itu kalau diuraikan semua gitu ya, kayak yang sebelumnya nomor contoh 1, ini kan 5 ada 9 kali ya 5-nya. Capek lah ya tulisin semuanya. Nah, terus kemudian kalian harus mengurutkan dulu kan ya, lalu tentukan nilai tengahnya gitu ya, atau mediannya gimana. Kalau misalkan begini kan repot ya, apalagi datanya ada banyak gitu ya, harus nulis satu-satu. Nah, makanya digunakanlah rumus nih ya. Rumusnya juga ada dua nih, ada yang untuk jumlah datanya tuh ganjil ya ganjil gitu ya si n-nya, atau jumlah ininya ya, jumlah ini tuh ganjil, dan untuk yang genap juga ada, ini beda rumusnya. Nah, pertama berarti kalian harus tentukan dulu banyaknya tuh ganjil atau genap nih. Kita jumlahnya 9 tambah 10 kan 19, 19 tambah 12 31 ya, 31 tambah 6 37 tambah 2 39 tambah 1 jadi 40. Ini ada 40 ya, banyak datumnya. Kalau misalkan ada 40, nah 40 ini kan berarti genap dia ya, maka kita gunakan rumus yang ini gitu ya. Nah, gimana cara pakainya? Caranya adalah ini ME ya, setengah dalam kurung X N per 2. N itu adalah si banyaknya data tadi ya, ada 40. Nah, Pogi langsung aja di sininya 40 dibagi 2 jadi 20 ya. Nah, X 20 ditambah X N per 2 tadi 20 ya, dari 40 bagi 2. Nah, terus tambah 1 berarti jadi 21 ya. Nah, maksudnya apa nih X20 dan X21? Kalian cari tahu data ke-20 tuh nilai berapa tuh ya. Oke, gini lihat ilustrasinya. Cari nilai ke-20 gitu ya dari si data ini. Ini kan sebanyak 9 angka 9 buah nilai itu nilai 5 semuanya. 5. Jadi sampai data ke-9 tuh nilainya masih 5. Nah, kita cari yang ke-20-nya berapa nih? Ini 9. Terus yang ini yang nilai 6 tuh berarti 9 tambah 10 berarti ini sampai data ke 19 ya. Yang ini tadi Pak Uki tulis dulu ya di sini, ini sampai data ke 9 ya. Ini data ke 19. Nah, data ke ini gini aja biar nggak bingung ya. Satu data ke sorry gini. Ini Pogi lagi mikirin menjelaskannya gitu ya, agak susah nih. Ini data ke 1 sampai 9 tuh nilainya 5 ya. Yang ini data ke 10 berarti ya sampai ke 19 itu nilainya 6 terus. Nah, yang ini data ke tadi kan udah sampai 19 ya, ini data dari 20 sampai tambah 12 berarti 19 tambah 12 berarti jadi 31. Nah, sampai 31 tuh 7 semua. Jadi termasuk data ke 20, 21, 22, 23 dan sampai 31 lah pokoknya ya. Sehingga bisa kita tuliskan di sini. Jadi data ke 20-nya itu adalah nilai 7 nih ya. 7 ditambah data ke 21-nya ya, termasuk sini juga ya, 7 juga ya. Berarti 7 tambah 7. 7 tambah 7 berarti 14 ya. 14 dibagi 2 berarti jadi 7 lah mediannya. Gitu ya. Kalian bisa simak ulang lah
dari penjelasan yang tadi itu ya, untuk untuk memahami tentang median yang disajikan dengan cara kayak begini gitu ya. Rasanya sih ini udah ya, tinggal kita bahas tentang hiburan sugro level 1 dulu nih ya. Nah, untuk target belajarnya minimal kalian bisa mencapai sampai level 2 ya untuk di hiburan sugro 2 ini nih gitu ya. Jadi bagi yang ngeprint modulnya, kalian bisa kerjakan langsung di modulnya, dan kalaupun nggak ngeprint modulnya, hanya lihat di HP, itu modulnya kalian bisa kerjakan saja di buku tulis ya, beserta soalnya kalau misalkan memang tidak ada rencana untuk ngeprint si modulnya. Kecuali kalau misalkan ada rencana tapi si modulnya memang belum di print gitu ya, ya nggak masalah, kalian bisa tulis jawabannya saja gitu ya untuk nanti dinilai. Sip, sekarang kita bahas nomor 1 dulu, tentukan mean dari data ini ya. Jadi di sini pembahasannya hanya tidak sampai tuntas jawabannya ya, jadi supaya kalian bisa tentukan sendiri jawabannya. Nanti untuk benar atau salahnya akan Pak Ogi periksa langsung saat ketemu di kelas gitu ya. Nah, kalau misalkan ini Pak Ogi kasih pengantarnya ya. Ingat lagi, untuk menentukan si rata-rata itu X bar sama dengan jumlahnya, jumlah per banyak gitu ya. Oke, ini kalian tinggal jumlahin aja ya, 5 tambah 8 tambah 7 tambah 9 tambah 7 tambah 6 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 8 per, nah banyaknya ada berapa nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dibagi 10. Nah, nanti tinggal kalian hitung aja sendiri ya, yang ini jumlahnya berapa per 10 ya. Nah, ini rata-ratanya gitu ya. Sip ya, itu nomor 1. Lanjut lagi ke nomor 2. Nilai matematika pada sekelompok pelajar adalah sekian lah ya. Tentukan median dari data tersebut. Nah, kalian tinggal urutkan saja. Urutkan dulu ya. Kok nggak keluar ya si tintanya? Wait. Wah, error nih ininya nih. Ya, ini urutkan dulu ya si datanya dari yang terkecil sampai terbesar. Kemudian nanti tentukan apakah banyak datanya itu ganjil atau genap ya. Dihitung aja nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Nah, berarti genap ya. Nanti tinggal tentukan nilai tengah-tengahnya, 2 tengah-tengah itu nanti tambahin terus dibagi 2 ya, untuk yang menentukan si median ya. Oh, ini nggak muncul ya ininya si tintanya, mungkin harus di end show dulu gitu ya. Coba sebentar ya. Lanjut, yang tadi nomor 2 sudah, nomor 3 ya sekarang. Oke, di slideshow ini lagi. Sip, terus penanya. Nah, muncul lagi ya. Baik, nomor 3, tentukan modus. Gampang, modus mah tinggal lihat aja mana angka yang paling sering banyak muncul di sini ya. Pokoknya nggak usah lebih detail ya, paling bisa eksekusi sendiri. Terus nomor 4, tentukan mean, median, dan modus. Baik, kalau yang ini untuk menentukan median lagi, mean ya. Untuk mean itu kalian ingat jumlah per banyak gitu ya. Nah, jumlahnya ini ada berapa, ini kalian jangan lupa kalikan dulu ya. Ini 4 kali 2 8, ini kan 30 tambah ini 24, ini 7 8, ini 18. Nah, kalian tinggal jumlahin aja, 8 tambah 30 tambah 24 tambah 7 tambah 8 tambah 18 ya. Per banyaknya kalian jumlahkan ini nih, 2 tambah 6 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 2 14, 14 tambah 2 ini 16 ya. Nah, terus kemudian tinggal hitung aja, udah kayak ini untuk mean ya. Kalau median kalian gunakan rumus yang sebelumnya disampaikan ya.
Gunakan rumus itu, pertama tentukan dulu ini datanya genap atau ganjil gitu ya. Dilihat dari jumlah ini berapa tuh. Kalau genap berarti pakai rumus yang genap, kalau ganjil pakai rumus yang ganjil. Dan penentuannya seperti di pembahasan sebelumnya tuh ya. Lalu modus tinggal cari aja frekuensi yang paling besar di sini adalah 4 nih ya, frekuensinya 4, berarti modusnya adalah si 6 gitu ya. Sip ya, itu yang nomor 4. Terus nomor 5 nya sekarang. Data berikut menunjukkan tinggi badan 20 siswa. Oke. Terus yang ya inilah ya, kalian bisa baca sendiri. Yang A, urutkanlah data dari nilai terkecil sampai terbesar. Oke, silakan ya, tinggal urutkan aja, gampang. Terus hitunglah median. Median mah tinggal cari tengah-tengahnya aja ya. Gampang. Dan modus tinggal cari banyaknya nilai, banyak nilai. Tentukan nilai yang paling sering muncul di sini ya. Sip, lanjut di nomor 1 level 2. Sekarang udah level 2. Baik, berapa banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata? Ini seperti contoh yang tadi Pogi jelasin ya, ada di modul juga, kalian bisa lihat contohnya itu. Kalian pertama harus tentukan dulu nilai rata-ratanya berapa. Nanti tinggal tentukan banyak siswa yang di atas rata-ratanya berapa banyak, dan yang B itu tentukan yang bawah rata-rata berapa. Sip. Nomor 2, hasil ulangan matematika kelas 9Z. Oke, ini ya, siswa yang berpuas nilai rata-rata harus mengikuti remedial. Tentukan banyak yang ikut remedial. Sama kayak nomor 1 ya, tinggal tentuin dulu rata-ratanya berapa dan tentukan banyak yang di bawah rata-rata itu berapa orang. Misalkan ya, rata-ratanya itu, ini misalkan aja ya, misalkan rata-ratanya 7,5 tuh ya. Nah berarti yang di bawah nilai 7,5 itu harus remedial. Nah berapa banyaknya, berarti kita tinggal lihat aja yang di bawah 7,5, kan berarti nilai 7, 6 sama 5 ya. Berarti ini banyaknya, tinggal kalian jumlahkan 4 tambah 5 tambah 7 alias 16 ya, 16. Nah gitu ya cara menentukan nilai jawaban nomor 2. Oke, nomor 3. Jika di bawah ini rata-rata nilai siswanya itu 72. Oke. Tentukan banyak siswa yang mendapatkan nilai 80. Oke. Tapi di sini yang nilai 80 ini di diagram batangnya itu nggak tahu berapa ya. Ya itulah yang ditanyainnya. Kita bisa misalkan pakai variabel ya, pakai huruf lah yang nanti gitu ya. Jadi di sini kalau dibaca nilai 50 itu ada 5 orang, 60 itu ada 4, 70 itu ada 3, 80 kita misalkan pakai huruf P aja ya. Yang 80 banyaknya itu P misalkan. 90 ini ada 6 ya, ada 6. Nah, terus karena rata-ratanya udah diketahui ini, kita tuliskan aja rumus rata-rata ya. X bar sama dengan, kan rumusnya itu jumlah per banyaknya gitu ya. Nah rata-ratanya kita tulis di bawahnya ini 72 sama dengan jumlahnya itu, kata jumlahin aja ini semuanya nih, jumlahin. Berikut juga sama P nya ya, 5 tambah 4 kan 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah P jadi 18 P 18 tambah P ya, per banyaknya sorry pokoknya ada yang salah nih. Kebalik. Oh iya, harus dikaliin dulu. Ya. Sorry. Ini harusnya gini. Yang untuk menentukan jumlah, ini kan nilai 50 itu ada 5 orang. Nilai 60 itu ada 4 orang. Nilai 70 itu ada 3 orang, dan nilai 80 ada P orang gitu ya. Terakhir tadi 90 sebanyak 6 orang. Lupa, ternyata ini kan sama aja kayak penyajian data pada tabel frekuensi. Jadi harus kali-kaliin dulu nih, 50 kali 5 berarti 250 ya. Sininya 250 ditambah 60 kali 4 240 ditambah 70 kali 3 210 ya. Ditambah lagi 80 kali P ya 80 P. Tambah 90 kali 6 540. Nah, baru deh jumlahin ini yang tadi itu ya.
5 tambah 4 9, 9 tambah 3 12, 12 tambah 6 18. Nah 18 tambah P jadi 18 P ya. Oke, rapihin. Kita tinggal selesaikan pakai aljabar ya. Ini sepaket ini kita pindah ruaskan ke sini nih ya, dikalikan 72 kali 18. Kota dulu ya, 72 kali 18 ini kan jadi 16, simpan 1. Ini 56 tambah 1 jadi 576. Terus ini 1 kali 2 2, ini 7. Jumlahin jadi 6 9 12 ya, 12 96. 72 kali 18 segini, terus 72 kali P berarti 72 P ya. Oke, nah yang ini juga kalian jumlahkan nih, ini jumlahin semua ya, ini jumlahin tambah ini ya, berapa tuh jumlahnya, tulis di sini plus, nah plus 80 P. Plus 80 P ya. Ih, ribet sekali. Nah ini 80 P ya. Nanti kalian tinggal selesaikan secara aljabar ya. Ini pindah ruas ke sini kan ya, 72 P dikurangi 80 P sama dengan titik-titik ini tuh yang tadi ya, yang ini kalian hitung sendiri aja. Tambah lagi kurang 1296 ya. Yang ini kita pindah ruaskan sebelah kanan. Ini jadi minus 8P sama dengan ini titik-titik. Nah hasil dari pengurangan ini kurangi 1296 ya. Nanti tinggal P sama dengan hasil yang tadi dibagi min 8. Dapetin nilai si P ini alias si banyaknya yang nilai 80 itu berapa gitu ya. Sip, itu yang nomor 3. Nomor 4-nya, diagram berikut menunjukkan hasil ujian matematika dan bahasa Inggris kelompok anak. Selisih nilai rata-rata kedua pelajaran tersebut ya. Tinggal kalian hitung rata-ratanya. Yang warna merah itu matematika nih ya. Matematika ini kan 2, terus yang nilainya 6 tuh ada 5, terus yang nilai 7 tuh ada 2, nilainya 8 tuh 1. Terus yang bahasa Inggris yang nilai 4 tuh ada 1, nilai 6 tuh ada 4, nilai 7 ada 3, nilai 8 ada 2 ya. Nah bahasa Inggris dulu ya, sebelah sini lah bahasa Inggris dulu ya. Tinggal gunakan rumus jumlah dibagi banyak ya, tapi ini harus kali-kaliin dulu nih. 4 kali 1 jadi 4, 4 tambah 6 kali 4 jadi 24, tambah 7 kali 3 jadi 21, 8 kali 2 16 per, nah tinggal jumlah-jumlahin aja ya. Yang warna merah ini 1 tambah 4 tambah 3 tambah 2. Nanti tinggal hitung aja berapa ya, berapa per berapa, tinggal dibagi aja. Itu yang bahasa Inggris ya, ini Inggris. Terus yang matematika, yang matematika ini pakai warna biru sebelah kiri nih. Sama kayak yang tadi ya, jumlah per banyak gitu ya. Nah jumlahnya ini kan berarti kali-kaliin dulu ya. 4 kali 2 ini 8, tambah 6 kali 5 30, tambah 7 kali 2 14, ditambah 8 kali 1 ini 8. Per banyaknya jadi 2 tambah 5 tambah 2 tambah 1 gitu ya. Nah berapa per berapa, dibagi aja ya. Nanti tinggal selisihnya. Selisih yang terbesar yang mana ya, apakah bahasa Inggris sama matematika, tinggal dikurangkan aja ya. Yang besar dikurangi yang terkecilnya, itu nanti dapat berapa jawabannya ya untuk nomor 4 ya. Lanjut yang nomor 5. Pak Dede menemukan sobekan kertas yang memuat data pengunjung perpustakaan berupa gambar diagram batang sebagai berikut nih. Informasi yang ada pada kertas tersebut menunjukkan data pengunjung perpustakaan selama 5 hari. Pak Dede penasaran ingin tahu tentang banyak pengunjung pada hari Rabu. Tolong bantu Pak Dede berapa banyak pengunjung hari Rabu. Ya, kita
kerjain sama kayak nomor berapa ya, ini tuh tadi yang pakai aljabar tuh yang 80 ya. Jadi ini masih misterius nih yang ini tuh berapa banyak. Kalau yang hari Senin ini banyaknya ada 45 ya. Ini di antara 40 sama 50 kan berarti 45. Yang Selasa ini 40, terus yang Rabu ini nggak tahu ya, kita misalkan pakai huruf P lagi aja ya. Kamis ini 30, terus Jumat ini ada 20. Nah, rata-rata pengunjungnya 41. X barnya itu kan rumusnya itu jumlah per banyak. Oke. Rata-ratanya tadi 41 ya, sama dengan, nah jumlahnya berarti kita jumlahin aja ini. Kenapa nggak dikali kayak yang bawah nilai yang tadi ya? Karena ini bentuknya ini nama hari ya. Jadi jumlahnya mah tinggal 45 tambah 40 tambah P tambah 30 tambah 20 per, nah banyaknya berapa ya, ini aja Senin sampai Jumat tuh berapa banyak harinya, ada 5 ya. Jadi ya udah, ini banyaknya 5, tinggal aljabar aja kaliin ini 5 ke 41 nya, jadi 205 sama dengan jumlah-jumlah ini berapa, 45 tambah 40 tambah P tambah 30 tambah 20, jadi titik-titik plus P ya. Nah tinggal nanti ini pindah ruas aja nih, jadi pengurangannya 205 dikurangi titik-titik yang tadi sama dengan P gitu ya. Nanti dapat ya nilai P nya berapa gitu ya. Jadi pengunjung hari Rabu tuh nanti akan ketahuan berapa ya. Lanjut yang nomor 6. Modusnya gampang, tinggal cari aja frekuensi yang paling besar di sini lah ya. Oke. Nomor 7, tentukan modus dan median. Modus yang sama kayak tadi, tinggal cari frekuensi yang terbesar di sini berapa. Untuk median kalian tinggal gunakan rumus yang penjelasan sebelumnya tuh ya. Jadi ditentukan dulu kan si ini tuh ganjil atau genap ya, untuk rumusnya dulu ya. Nah kalau ganjil pakai rumus yang ganjil, kalau genap pakai rumus yang genap gitu ya. Oke lanjut lagi, Pogi nggak akan jelaskan yang udah dijelaskan sebelumnya lah ya. Tentukan median dan modus. Median tinggal cari yang paling banyak frekuensi itu sebelah sininya ya. Kalau disajikan dalam diagram batang ini udah jelas yang paling banyak tuh yang nomor 42 ya, yang modusnya berarti 42. Median, nah tinggal tentukan pakai cara yang rumus tadi itu ya. Ini sama aja kayak tabel frekuensi. Ini 36 tuh ini ada 2 orang gitu ya. Terus 37 itu ada 4. Ini ada berapa nih, 3. 39 tuh ada 6. Ini 3. 41 ada 12. Terus 42 ini ada 15. Ini ada 10. Ini ada 8. Terakhir ini ada 3 gitu ya. Nah tentukan dulu ganjil genapnya ya. Jadi kalian jumlahin dulu, 2 tambah 4 tambah 93, ini tambah ini semuanya jumlahin dulu. Apakah genap atau ganjil sejumlahannya. Kalau ganjil pakai rumus ganjil, kalau genap pakai rumus genap gitu ya, untuk menentukan letak si medianya itu di data keberapa gitu ya. Kan ini kalau bisa dibilang data ke 1 sampai ke 2 itu 36, data ke 3 sampai ke 4 gitu ya ada 37 tuh. Terus ke 5 sampai ke tadi ke 4 sampai ke 6 ya. Yang ini 38 ini data ke 7 sampai ke 10 ya. 7 kan jumlahan dari ini nih ya sampai 10 dan seterusnya gitu ya. Cari letak medianya ya tuh yang di tengah-tengah tuh berapa tuh ya. Sip, nomor 9 sekarang. Nah ini pakai rata-rata gabungan tuh ya. Udah jelas di sini, tentukan berat badan rata-rata gabungan. Nah oke, ingat lagi ya rumusnya itu X bar. Aduh kok menghilang lagi tintanya. Bentar ya, harus di unshow dulu nih ya. Jadi X bar gab ya maksudnya. X bar gab sama dengan X bar 1 N1 tambah X bar 2 N2
per N1 plus N2. Oke. Nanti tinggal di list aja mana-mana aja yang diketahui ya dari X gab dulu gitu ya. Apakah ada, kalau nggak ada ya berarti pakai huruf variabel aja, atau nggak usah juga nggak apa-apa pakai huruf yang itu ini lagi gitu ya simbolnya. Yang penting disimbolkan lah ya. X1 nya yang mana, X2 nya yang mana, N1 N2 nya yang mana gitu ya. Ini udah jelas rata-rata 15 siswa, ini berarti N1 ini X bar 1 ya, kelompok yang saat pertama. Ini yang wanita tuh kelompok yang kedua, ini rata-rata 25 wanita, berarti ini N2 nya. Ini rata-ratanya ya, jadi X bar 2. Tinggal masukin aja ke rumusnya ya. Oke, terus nomor 10 sama gitu ya, ini sama kayak contoh keempat di bahasan tentang rata-rata gabungan tuh ya. Ini tinggi badan 32 orang siswa tuh berarti N2 ya. Ini N2 lagi N1 ya, nggak bisa lagi deh, harus di close dulu nih. Oke, ini N ya, nggak ada lagi dong. Ya sama lah ya, intinya ini Pogi nggak usah coret-coret gitu. Pogi rasa kalian udah paham gitu ya, mudah-mudahan ya. Tapi kalau misalkan memang ada yang masih bingung-bingung ya, nggak apa-apa lah, nanti kita akan ketemu di kelas ya, insya Allah. Karena ini videonya diperuntukkan untuk yang kegiatan pembelajaran. Gak apa-apa lah, hajar ya, bismillah. Ini rata-rata tinggi badan 32 orang siswa. 32 orang siswa berarti ini N1 nya ini X bar 1 ya. Jika satu siswa ini berarti N2 ya, jumlah dari kelompok yang kedua ya, meskipun dia cuma satu orang gitu. Ini X bar 2 ya, disertakan tentukan tinggi badan seluruhnya tuh ya. Udah tinggal dimasukkan aja ke rumus yang rata-rata gabungan ya. Nomor 11, rata-rata nilai 8A 72. Rata-rata 15 siswa kelas B 80. Oke, terus jika nilai 8A dan 8B digabungkan rata-rata. Oke, ini rata-rata Pogi cuman list aja yang diketahuinya ya. X bar gab ini mah udah diketahui ya, setelah digabungkan rata-rata jadi 75 ya, berarti ini X bar gabnya itu 75. X bar satunya ini yang 8A ini ya, 72 rata-ratanya. Cuman banyaknya yang kelas 8A itu masih nggak tahu berapa nih ya. Pakai P aja lah, boleh lah ya. Ini nggak usah pakai tanda tanya di sini lah ya, biar nggak bingung. Oke, ini pakai P aja lah ya. Terus rata-rata yang kelompok 2 ya alias 8B itu 80, dan banyaknya N2 ya sini. N2 nya itu ini 15 ya. Nah, tinggal masukkan aja ke rumus yang rata-rata gabungan ini gitu ya. N2 X2 bar ini N2 per N1 plus N2 gitu ya. Sip, tinggal dimasukkan secara aljabar aja ya. Masukkan angkanya terus kerjakan secara aljabar ya. Oke, terus lanjut ke yang nomor 12. Rata-rata ujian matematika 39 siswa adalah 45. Terus jika nilai seseorang saya mengikuti ujian susah ditambahkan nilainya jadi 46. Berapa kan nilai? Sama ini kayak contoh yang tadi soal nomor contoh keempat ya. Ada di modul ya, udah dicantumkan di sana, kalian bisa lihat. Rata-rata 10 pemain sepak bola adalah 165. Setelah penjaga gawang ikut bergabung rata-rata jadi 6. Sama ini kayak soal sebelumnya ya. Oke, jadi cuma ganti angka doang dan ganti cerita doang lah ya. Tinggi rata-rata 10 orang pemain basket adalah 172. Sedangkan setelah satu orang keluar, tinggi rata-ratanya menjadi 173. Oke, ini nomor 14 kasus yang
beda dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan bertambah gitu ya, satu orang ikutan jadi rata-ratanya berubah gitu. Kalau ini mah keluar. Nah biasanya kalau misalkan untuk rata-rata gabungan yang bertambah satu orang tadi gitu ya, kan rumusnya gini nih ya, X1N1 tambah X bar 2 kali N2 harusnya. Oke, bentar ditulis ulang dulu ya, kepencet N2. Nah gini ya, per N1 plus N2. Ini kalau misalkan bertambah ya, satu orang ikut gabung. Tapi untuk yang soal nomor 14 ini mah keluar. Berarti kalau keluar mah ininya berubah nih ya, diganti aja jadi pengurangan. Nah, set. Nah gitu ya, berkurang ya. N1 nya ini yang ini ya, N1 ini X bar 1 gitu ya. Terus tinggi rata-rata menjadi ini X gabungannya ya. Aduh ya hilang, inilah ya nih yang 173 yaitu X barnya, X bar gabungannya gitu ya. Nah N1 nya tadi 10 ya, berkurang N2 M berkurang 1 ya, 10 kurangi 1. Nanti kalian tinggal kerjakan secara aljabar aja seperti biasa gitu ya. Udah deh, nanti tinggal eksekusi, tinggal nemu jawabannya. Nah untuk yang himpunan struktural 2 level 3 ini Pogi nggak akan bahas di sini, silakan kalian kerjakan secara mandiri saja. Pokoknya target minimalnya adalah sampai yang level 2 tadi gitu ya. Nah mudah-mudahan kalian bisa paham apa yang dijelaskan, walaupun videonya ada hampir 1 jam gitu ya. Kalian bisa kerjakan ini atau ikutin pembahasan ini sebetulnya, dan ini sesuai dengan jam pelajaran di sekolah gitu. Walaupun kalian sekarang kondisinya di rumah, tapi ini kalau misalkan kalian ikutin terus ya sama kayak belajar di sekolah gitu ya, dipandu gitu sama Pogi. Kalaupun memang rasanya jenuh lihat layar terus-terusan, kalian bisa jeda dulu lah ya sambil makan atau apa gitu ya. Mudah-mudahan apa yang dibahas kali ini bisa menjadi manfaat ilmu gitu ya, dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa dimanfaatkan untuk orang sekitar kalian gitu ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.